Ayo sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah manajemen pendidikan, yakni Miss Atik Rosanti MPD, dan yang saya banggakan teman-teman semester 5 PAI Unisa. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan materi, yakni kelompok kami di tugas kelompok 5, yaitu mengenai permasalahan kurikulum pendidikan. Sebelum membahas permasalahan manajemen kurikulum, saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Secara etimologi atau bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kuri yang artinya pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Jika disatukan, menurut istilah terlebih dahulu, kurikulum berasal dari bahasa olahraga pada zaman Yunani kuno, yaitu di bangsa Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelajar dari garis start sampai garis finish. Baiklah, untuk permasalahan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia, yang pertama ini yaitu kurikulum Indonesia relatif kompleks. Jika dibandingkan dengan kurikulum di negara-negara maju, kurikulum itu yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Jadi hal ini berkaitan bagi guru dan siswa, sehingga siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasainya. Baiklah, untuk permasalahan yang selanjutnya, mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya. Untuk poin selanjutnya masih dalam permasalahan, yaitu mengubah konsep awal, melakukan peralatan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana ke sekolah, mulai dari sekolah terpencil hingga sekolah tersebut tidak ada lagi siswa yang daerahnya terpencil yang terbelakang akan pendidikan. Untuk permasalahan yang nomor 3, yakni kurangnya sumber prinsip pengembangan suatu kurikulum, tentu saja berdasarkan sumber prinsip untuk menunjukkan dari suatu nama asal mula lahirnya suatu prinsip pengembangan kurikulum. Maka prinsip pengembangan kurikulum yang dimaksud adalah data empiris, data eksperimen, untuk menunjukkan dari mana asal usul pula kurikulum tersebut. Untuk yang terakhir, membersihkan orang-orang atau oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Kemungkinan dari permasalahan ini bisa menjadi pemicu atau menjadi permasalahan bagi para pengajar, sehingga orang-orang atau oknum-oknum ini ya suatu yang menjadi permasalahan dari para pengajar. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tadi permasalahan, sekarang kita mencari solusi dari solusi permasalahan yang ada atau timbul dari kurikulum pendidikan. Baiklah, yang pertama mungkin mengubah paradigma dan mengajarkan yang berbasis sistentik materialistik menjadi religius. Jadi awalnya berbasis sistentik ekonomis, kita berubah menjadi religius, yaitu yang berbasis mendekatkan diri kepada Tuhan atau pada ajaran agama masing-masing. Kemudian mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang sebenarnya. Jadi
salah satu mengubah konsep awal, konsep-konsep yang sekiranya mengganggu atau mempengaruhi jadi menjadi permasalahan, kita ubah semua. Baiklah, untuk solusi yang selanjutnya mungkin studi banding. Ketika kita menjadi pengajar atau guru ini, ketika mengalami permasalahan kurikulum, kita harus lebih mengikuti atau sering mengikuti studi banding yang berbasis pembahasan tentang permasalahan pendidikan. Itu yang kita temui diadakan di dalam seminar-seminar. Itu mungkin adalah menjadi salah satu pemecahan atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kurikulum. Untuk selanjutnya, melakukan pertemuan antar sekolah. Jadi antar sekolah ini, ketika sekolah A ya satu jenjang ini seumpama dari tingkatan SMA ya melakukan pertemuan antar sekolah tersebut, membahas kurikulum yang ada pada lembaga pendidikan, mengapa ada permasalahan-permasalahan, sehingga kita dapat memecahkan atau mencari solusi bagaimana kita dapat menyerahkan atau menerapkan sebaik-baiknya untuk peserta didik di dalam suatu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, menjalankan kurikulum dengan baik. Salah satu itu untuk mencari solusi ya, kita ketika ada ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia ini, ditetapkan kurikulum 2013, maka selaku pengajar atau guru ini harus menjalankan kurikulum tersebut dengan baik dan semaksimal mungkin, sehingga tujuan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini tercapai dengan baik dan diterima oleh peserta didik. Baiklah, mungkin itu saja Miss Atik selaku dosen pengampu manajemen pendidikan. Dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf sekiranya ada kurang dan kesalahannya itu datangnya dari saya sendiri, kelebihannya dari Allah SWT. Untuk kali ini saya cukupkan sekian dan saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi.